Happy birthday to you. Nah. Ini buat yang bosen ke ulang tahun gitu-gitu doang, manis-manis doang. Apalagi gue tahu banyak juga yang gak suka manis, tapi dikasih pas ulang tahun tuh dikasih kue. Nah, ini jawabannya, kue mentai ulang tahun. Wah, gimana kalau langsung aja kita potong, ya kan? Sip, terus langsung kita potong. Bismillah. Sip. Wah, cantik banget. Tuh, mentainya menjuntai keluar. Langsung aja kita cobain. Bismillah. Mari kita coba. Bismillah. Si aroma mentainya tuh langsung push gitu ke semua rongga mulut. Terus rasa mentainya tuh lembut. Ini ada pedes-pedesnya dikit. Nasinya itu kayaknya ada campuran-campuran gurihnya gitu. Salmonnya juga berasa. Wah, mau tau gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk. Oke, pertama kita potong-potong dulu. Ini ada bawang bombay. Kita potong ujungnya. Ini kita cincang. Nah, ini kecil-kecilin lagi aja, kasar. Lanjut kita potong parsleynya. Nah, ini juga chop kasar aja. Oke, udah. Lanjut. Kita nyalain dulu kompornya. Kita lelehin mentega. Ini mau pakai yang salted, yang unsalted juga nggak apa-apa. Terserah, boleh. Oke, kalau udah leleh semuanya, kita masukin bawang bombay. Oke, kita tumis sampai harum. Oke, ini kalau udah harum, udah bisa langsung kita masukin berasnya. Ini berasnya udah dicuci sebelumnya. Ini aduk rata dulu. Kalau udah rata, kita tambahin air. Udah, kita masukin air. Oke, kita bumbuin sekarang. Ini ada lada. Ini sesuai selera ya. Terus ada kaldu jamur. Garam. Aduk rata. Oke, kalau udah rata, kita udah bisa tutup. Kecilin api dulu. Sip, udah. Ini kita masak sampai si airnya meresap. Nanti abis itu kita kukus. Oke, ini udah meresap si airnya. Tadi udah sambil dicek juga, jangan lupa. Soalnya kalau misalnya nggak dicek, dia kayak
bakal bisa gosong gitu. Jadi jangan lupa dicek-cekin. Ini kita aduk lagi. Nah. Oke, kalau udah nggak ada airnya lagi, ini bisa kita campur parsley sama kacang polong yang sebelumnya udah disiapin. Kacang polong. Ini sebenarnya kalau misalnya mau diganti, sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kalau gue lebih suka pakai kacang polong. Kalau mau ditambah pakai sayur-sayuran yang lain juga boleh banget sih. Supaya lebih berwarna boleh. Mau pakai yang instan, yang mixed vegetable juga bisa. Jangan lupa dimatengin dulu tapi sebelumnya ya. Oke, udah rata. Bisa kita pindahin. Oke, kita aron atau kita kukus ini. Ini kita masak kurang lebih selama 10 menit sampai 15 menit sampai dia benar-benar empuk si nasinya. Dicek lagi aja kalau misalnya belum empuk, agak dilamain sedikit. Oke, sambil nunggu kita bisa lanjut bikin sausnya dulu. Mayones. Tobiko. Sos tomat. Sos sambal. Cabai bubuk. Ini boleh tambahin, boleh nggak pakai juga nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak suka atau nggak bisa sambal. Oke, udah, ini bisa kita campur. Ini takarannya bisa dikurangin atau bisa ditambahin ya kalau misalnya mau buat cuman kayak sepiring atau 2 piring yang kecil-kecil gitu. Bisa dibagi 2 atau dibagi 3. Cuman kan ini versi kue ulang tahun, jadi kita harus bikinnya banyak gitu. Untuk pilihan mayonesnya, kalau misalnya mau lebih enak, bisa pakai yang yang Jepang. Nah, kurang lebih teksturnya kayak gini. Ini kalau misalnya mau pakai saus tomat doang, tadi karena nggak bisa sambal, misalnya nggak bisa pedes, boleh. Tapi kalau misalnya mau lebih pedes lagi, justru ditambahin sambalnya boleh. Tinggal disesuaikan aja. Oke, ini saus mentanya udah jadi. Ini kita bisa sisihin dulu. Terus lanjut, kita tumis sedikit kani sama si salmonnya. Kani itu atau crab stick ya biasanya ya. Ini ada mentega. Oke, ini udah bisa kita masukin salmonnya. Ini tumis sebentar aja. Karena salmon kan emang enaknya tidak terlalu matang banget gitu. Tapi kalau misalnya mau emang doyannya matang nggak apa-apa. Atau misalnya mau yang mentah karena salmonnya seger banget boleh. Jadi nggak usah dimasak lagi. Atau kalau mau di grill, dipanggang, dibakar sedikit boleh. Ini supaya agak matang aja sih sebenarnya. Nah, untuk si minyaknya ini kalau menteganya mau diganti pakai margarin atau olive oil atau minyak biasa boleh. Nggak mesti mentega. Cuman ini biar rasanya tuh sama si butter rice-nya gitu. Ini oke, ini sampai berubah warna. Tutup sedikit. Oke. Ini udah. Ini emang sengaja agak setengah mateng ya. Karena gue doyannya begitu, tapi bisa disesuaikan lagi.
sesuai selera masing-masing. Udah, lanjut kita tumis kaninya. Ini juga kita masak sebentar aja sampai dia agak terselimuti sama butternya. Nah ini dimasaknya sampai dia agak lemes aja, jangan terlalu lama karena kalau lama nanti dia akan misah gitu. Nah ini udah agak lumayan nih, mulai lemes nih. Kita tutup sebentar. Nah ini sambil nunggu kaninya, kita cek nasinya. Nah, pastiin bener-bener semuanya udah mateng. Intinya pas dimakan bener-bener lembut, nggak ada yang rasa kletis-kletisnya, berarti tandanya udah matang. Ini bisa kita matiin sambil kita tutup supaya dia lebih lembut gitu. Ini juga kaninya udah. Oke udah. Ini nasinya udah dimatiin, tinggal tunggu dia lebih meresap lagi. Terus ini juga kita tunggu agak turun suhunya. Tuh, dia salmonnya kan langsung matang juga. Walaupun tadi setengah matang pas dipindahin. Udah, kalau udah tinggal kita susun-susun. Oke, ini loyangnya udah ada. Ini gue pakai loyang yang bisa dibuka pinggirnya. Terus bawahnya dialasin pakai plastik wrap. Terus udah gitu gue udah siapin juga ini untuk pinggirannya nori yang udah dipotong-potong kayak gini. Tapi kita akan cetak dulu si nasinya ke dalam loyang. Baru nanti kita ikat sama nori. Ini gue deketin aja. Oke, kita padetin dulu. Oke, kita tambahin lagi. Ini untuk ukurannya, sebenarnya untuk ukurannya bisa disesuaikan lagi. Kalau misalnya mau ukuran yang lebih kecil boleh, mau yang lebih gede atau bertingkat boleh banget. Atau mau ukuran yang mau dijadiin mangkok-mangkok porsian 1 orang, 1 sampai 2 orang juga boleh. Kalau ini kurang lebih nanti bakal untuk berapa ya? 6 sampai 8 lah kurang lebih. Oke, pinggirnya rata-ratain. Sip, udah. Ini kita tunggu dulu sampai dia agak turun gitu suhunya. Karena ini masih agak panas banget. Nanti kalau udah dia seharusnya udah mulai ngeset gitu kayak mulai padat, baru nanti kita buka terus kita susun-susun. Oke, ini gue udah pakai sarung tangan supaya lebih higienis. Ini langsung aja kita buka. Nah, hati-hati ya pas bukanya. Sip. Oke, ini udah dicopot, kita pindahin ke piring dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus ini buat muter-muter, tapi kalau misalnya di rumah nggak ada juga nggak masalah. Ini untuk lebih mempermudah aja supaya tuh lebih gampang ininya. Oke, terus selagi masih hangat, ini norinya, ini kan ada bagian yang kasar sama ada bagian yang halus atau lembut. Nah, kita yang bagian dalamnya tuh yang kasarnya. Oke, ini langsung kita, nah ini karena dia si nasinya kan nasi tuh agak basah kan sebenarnya, jadi dia udah otomatis nempel. Kalau misalnya kurang nempel bisa tambahin pakai nasi lagi ya. Jadi di lemnya tuh pakai nasi gitu. Nah ini
tinggal kita susun. Pertama kita pagerin dulu sih. Nah ini karena tingginya kelebihan, kita potong-potong dikit. Nah nanti di sekelilingnya pakai kani. Ini gue potong-potong dulu. Oke, ini kita susun-susun. Nah ini si kaninya udah, terus kita tadi udah disiapin juga ini nori lagi tapi lebih tipis. Terus kita tempel. Sip, udah. Nah sekarang kita susun si salmonnya di atasnya. Ini nggak harus rapi karena nanti kita akan tutup pakai mentai. Mau ada tips tambahan buat teman-teman yang mau jualan, si toppingnya tuh bisa banget disesuaikan sama budget, jadi biar ada variasi harga. Misalnya lebih murah kani semua boleh, mau lebih mahal salmon semua atau diganti tuna boleh. Kalau misalnya mau yang paket on budget banget, on budget tuh apa ya, yang paket hemat banget, bisa dicampur sama telur, jadi biar costnya nggak terlalu mahal gitu. Oke, mentainya kita tuang di atas salmon. Sip, udah. Sekarang saat yang paling mendebarkan. Kita harus torch. Sebenarnya bisa kayak dipanggang sebentar aja tapi suhunya tinggi, jadi dia nggak ngeresep ke atas dan suhu atas doang, jadi jangan suhu bawah gitu. Tapi kalau misalnya mau dipanggang berarti dari waktu nyusun itu jangan taruh di piring, atau kalau bisa piringnya yang emang oven safe. Oke? Warnanya langsung cantik. Kasih gosong-gosong sedikit, tapi jangan terlalu gosong, jangan terlalu hitam, agak browning aja. Itu yang bikin lebih gurih dan aromanya lebih keluar. Tengahnya udah, sekarang pinggirnya kita rapi-rapiin sedikit. Sip. Sudah, sekarang tinggal kita tabur-tabur. Ada nori flake sama ada biji wijen, langsung aja kita tabur. Kalau misalnya mau pakai guntingan nori juga boleh. Kalau misalnya mau kayak tadi doang nggak usah pakai nori lagi atau pakai biji wijen juga nggak masalah sebenarnya. Biji wijen nggak usah terlalu banyak karena si norinya ternyata udah ada campuran biji wijennya. Oke, terakhir karena ini namanya kue mentai ulang tahun atau kue ulang tahun mentai, udah pasti kita kasih lilin. Nah ini lilinnya terserah, kalau misalnya mau yang cantik-cantik boleh. Tada, udah jadi, ini tinggal kita pindahin. Nah,
Udah jadi kue ulang tahun mentainya. Ini gampang banget tadi cara bikinnya, ukurannya bisa disesuaikan sama nanti tinggal disesuaikan sama harga-harganya. Thank you banget udah nonton webisode kita kali ini. Jangan lupa nonton webisode yang lainnya. Yang penting tetap di masa kecil.